Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Al-Miftah Bapak Syamsul Ma'arif SPDI, yang kami hormati Dewan Guru SMP Al-Miftah dan juga pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, PP pengajar praktek CGP Angkatan 7 Pamekasan Bapak Ahmad Subairi, dan yang kami hormati juga pemateri kita Indah Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 7 Pamekasan. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita tercatat sebagai satu tambahan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Miftah Syamsul Ma'arif SPDI. Kemudiannya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya kula hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Masalah. Saya kula hormati pimpinan pengurus lembaga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Masalah. Juga kita hormati koordinator pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Masalah. Dan juga yang saya hormati Bapak Subairi selaku PP CGP dari Dinas Pendidikan. Dan saya hormati semua dewan guru yang telah hadir pada kesempatan pendampingan pada siang hari ini. Bitalafun alhamdulillahirabbil alamin, sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajirah bermuasalah dalam rangka acara pendampingan kedua. Salawatullah wassalamuhu, marilah kita sama-sama mengatakan kepada sang baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan bekal perjuangannya kita terbawa dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah yang kita rasakan pada sore hari ini. Selanjutnya kami atas nama Kepala Sekolah pertama mengucapkan banyak terima kasih atas adanya kegiatan pendampingan ini. Mudah-mudahan dengan adanya pendampingan ini yang sudah mendapatkan ilmunya dan juga yang akan mendapatkan ilmunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang bisa ditransfer secara langsung kepada anak didik kita ila yaumil qiyamah. Dan selanjutnya kami atas nama Kepala Sekolah mohon maaf yang tiada batasnya manakala terjadi kekurangan dari hal apapun yang kami kerjakan dengan teman-teman di bawah naungan lembaga pendidikan SMP Al-Miftah. Hanya ini yang bisa kami persiapkan kepada semua para hadirin, karena melihat dari semua teman-teman yang sudah set di grup adanya yang halangan. Kalau kesiapannya sudah banyak yang siap hadir, namun ternyata di tengah jalan banyak yang ada kepentingan mendadak, kami sendiri tidak bisa mencegah belandai, karena kepentingan tidak bisa diukur dengan kepentingan pribadi. Terkadang kepentingan orang lain masing-masing
lebih dominan dan lebih penting seperti itu. Jadi mohon maaf terutama kepada pendamping dari Dinas, dari segala kesiapan yang kami siapkan ini kurang begitu maksimal seperti itu. Selanjutnya mari kita bersama mengikuti acara sisi kegiatan ini dengan sesama. Semoga acara yang materi yang akan disampaikan oleh CPG nanti bisa kita tangkap secara langsung, secara maksimal, dan bisa ditransfer secara langsung kepada anak didik kita. Dari kami, acara CPG pada siang hari ini kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari kami semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sampaikan acara selanjutnya yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kami ralat acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengajar praktik CGP Angkatan 7 Pamekasan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Subairi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Masaran, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Miftah beserta segenap guru dan staf PU yang saya juga hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua bisa berkumpul di tempat ini yang insyaallah penuh dengan barokah dalam rangka kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin, perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian yang harus dilalui oleh Ibu Indah selaku calon guru penggerak, karena Ibu Indah ini sudah atau belum selesai menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 7. Perlu diketahui program guru penggerak ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana sasarannya adalah seluruh pendidik atau guru di Indonesia. Nantinya seorang guru penggerak memang harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong murid baik lahir ataupun batin, mampu tumbuh berkembang secara maksimal. Kemudian mampu juga menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta menjadi agen untuk guru-guru yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, diskusi hari ini merupakan bagian proses belajar dari calon guru penggerak, yang mana pada hari ini Ibu Indah akan memfasilitasi, akan mendukung diskusi tentang visi atau cita-cita sekolah ini. Tentunya kita sebagai guru, sebagai pendidik mempunyai harapan atau keinginan seperti apa murid kita di masa yang akan datang. Kalau kita melihat di dalam kelas, kita melihat siswa di dalam kelas, itulah gambaran murid yang
akan datang. Jadi kita sebagai pendidik mempunyai peran yang sangat besar, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar bagaimana kita menciptakan masyarakat Indonesia yang akan datang. Berkaitan dengan itu juga berkaitan dengan perkembangan zaman, memang terutama perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kalau kemarin kita sampai di 4.0, sekarang sudah masuk ke 5.0, 5.0 katanya seperti itu. Jadi bagaimana peserta didik kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat ini. Nah, di samping itu juga seorang murid juga harus mampu mengontrol dirinya sendiri terhadap apa-apa informasi yang mereka peroleh. Karena zaman sekarang ini informasi sangat cepat. Jadi jangan sampai anak didik kita itu menyerap begitu saja informasi-informasi yang datang baik melalui teknologi yang ada ataupun dari yang lainnya seperti itu. Nah, itu banyak harapan-harapan kita sebagai guru terhadap murid yang kita ajari ini. Proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap isi sekolah tempat Bapak Ibu mengajar, sehingga kami berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Kemudian yang terakhir saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama kepada kepala sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dan juga kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih sempurna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan dipandu oleh Ibu Indah untuk diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibda Wahyuni. Kami berikan waktu 30 menit untuk penyampaian materi dan 15 menit untuk langsung disampaikan oleh Ibda Wahyuni. Kepada Ibu Ibda Wahyuni dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sekali lagi hanya sifatnya memandu Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Zubairi selaku PP, kemudian kepala sekolah serta wakakurikulum dan Bapak Ibu guru sekalian atas kehadirannya. Karena dengan hadirnya Bapak Ibu di sini berarti Bapak Ibu sudah moto guru penggerak itu tergerak. Alhamdulillah Bapak Ibu hadir di sini, insya Allah motivasinya sudah ingin mendapatkan ilmu yang lebih. Kita sama-sama belajar bagaimana menyusun visi sekolah yang benar, yang baik, gitu ya. Baik, sebelumnya ini sekali lagi diskusi kita kali ini yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik, Bu Novi, dilanjutkan slide-nya. Ini tadi sudah diperkenalkan bahwa Bapak Ahmad Subairi ini adalah pengajar praktek CGP Angkatan 7, merupakan pengajar praktek saya selaku CGP. Kemudian lanjut Bu Novi. Sebelum kita mulai, kita akan membahas tentang visi itu apa, bagaimana penyusunan visi. Silahkan Bapak Ibu melihat ini sebentar, video yang akan diputar. Kemudian silahkan Bapak Ibu
ambil pelajaran dari video itu, apa kaitannya dengan visi? Silakan diputar. Baik, itu dari video yang Bapak Ibu lihat tadi, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari video itu? Silakan Bapak Ibu yang mau pendapatnya. Apa kaitannya dengan visi atau pelajaran apa yang didapat dari video tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hasil video tadi, kalau menurut saya ya, itu cukup semangat ya dalam mencapai keinginannya untuk mencapai sisi tujuan yang diinginkan. Jadi kita di sini bisa mengambil dari video di situ, jika salah satu gagal, maka kita harus mencari ide lain untuk mencapai tujuan di situ. Mungkin hanya itu. Baik, mungkin dari Bapak sekarang, menurut Bapak apa yang kita bisa petik dari video tadi, yang bisa kita ambil pelajaran, dan kira-kira apa hubungannya dengan visi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang sudah dibuat tadi, kira-kira mungkin apabila kita menginginkan sesuatu atau mencapai sesuatu, berarti kita harus mempunyai semangat yang penuh, semangat yang benar-benar semangat. Dalam artian ketika kita gagal dalam satu titik, kita bisa mencoba seperti yang kata Bunda tadi, bisa mencoba cara lain, sehingga dengan cara yang lain itu kita bisa mencapai apa yang kita mau, apa yang menjadi tujuan kita. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak-bapaknya ada yang mau mencoba? Mari Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebetulnya dari paparan Ibu Nur sama Ibu Ika sudah mewakili dari apa yang terbenar dalam pikiran saya. Cuman dari video tadi ada hal yang memang mengganjal dari benak saya sendiri terkait dari motivasi memang bagus di situ, karena usahanya dari berbagai macam cara sangat bagus untuk bisa mencapai cita-cita. Akan tapi di situ di gambar tadi menunjukkan adanya perseorangan di situ. Jadi memang kita bekerja ataupun kita mengajar, kalau hanya mengandalkan satu orang saja itu kayaknya kurang maksimal, sehingga perlu dukungan dari orang lain atau guru-guru yang lain seperti itu. Kemudian terkait dari pencapaian cita-cita tadi itu, ada faktor yang perlu kita perhatikan, karena melihat dari caranya wanita tadi yang naik itu, saya lihat kesibukannya ataupun kerepotannya ataupun masalahnya adalah dari alat, kemudian dari apa yang diajarkan atau yang dipegang untuk bisa ke atas. Akan tapi di situ yang jadi problem bagi saya itu kalau memang faktornya pas datang dari luar atau umpamanya pas ketika naik, diumpamakan ketika kita naik pas ada angin atau apa, nah itu yang tidak ada dalam cerita tadi, sehingga masalah dari luar tidak ditampilkan dalam cerita tadi, hanya mengenalkan satu masalah dalam jalannya itu usaha guru, kemudian apa yang diajarkan seperti itu. Jadi faktor luarnya tidak ada. Itu yang menjadi pemikiran dalam benak saya yang perlu kita bahas juga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti sebenarnya pemikiran Bapak Ibu semua atau kita di sini itu sebenarnya sama, yaitu sudah paham sebenarnya arahnya visi. Visi itu apa sebenarnya? Setiap orang itu pasti punya angan-angan. Kita tidak mungkin membawa cita-cita kita, kemudian kita hanya punya cita-cita saja, tapi tidak ada usaha. Nah, di video tadi itu sudah menunjukkan bahwa si Bernard tadi dia sudah punya impian, ingin naik, kemudian dia siapkan dengan segala perencanaannya, bawa alat-alat
ketika dapat hambatan seperti dikatakan tadi Bu Nol sama Mika, dia tidak pantang menyerah. Dia lakukan cara yang kedua, lakukan cara yang ketiga, dan sama seperti katanya Pak Abdullah tadi, kalau dikerjakan sendirian itu susah gitu ya, sehingga butuh kolaborasi. Baik, bagaimana hubungannya dengan visi? Nah, visi itu merupakan serangkaian kata yang dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi itu menjadi tujuan masa depan. Ya, kita harus punya visi ke depan, tujuannya apa gitu ya. Kemudian nanti untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Pasti sekali lagi kita punya impian, kita punya harapan. Tujuannya apa? Supaya lebih baik. Nah, dengan adanya visi tadi, kita dapat istilahnya gambarannya gampangah gitu ya. Visi itu ya impian, bermimpi gitu ya. Nah, kalimat visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan ini merupakan hasil kolaborasi. Nanti sekali lagi kita akan membahas tentang visi. Kemudian bagaimana dengan prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan sendiri adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Prakarsa perubahan merupakan langkah nyata dalam mewujudkan visi. Jadi setelah kita menentukan visi, oh saya punya impian ke ujung, naik ke ujung sana. Kemudian bagaimana prakarsa perubahannya? Yaitu langkah nyatanya untuk mewujudkan visi itu apa? Itu prakarsa. Kalau kita sudah bermimpi, kemudian mimpinya apa? Untuk apa? Langkah konkret yang akan kita lakukan apa untuk menggapai mimpi itu? Tentunya kita sekali lagi tidak ingin, kita pasti punya impian di murid kita, dan kita ketika kita punya impian terhadap suatu murid kita, saya ingin anak ini menjadi anak yang hafizah misalnya, maka prakarsa perubahannya apa? Oh, berarti setiap hari saya akan murojaah anak ini sekian gitu. Itu prakarsa. Nah, merdeka belajar. Merdeka belajar menurut Kahani itu berarti dia merdeka atas dirinya sendiri. Minat dan bakat murid harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Merdeka belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Nah, kenapa merdeka belajar ditampilkan juga di sini? Kemudian nanti kita akan menyusun visi di mana tidak ada tujuan lain pendidikan kita yaitu selain merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Kita akan membentuk anak dengan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu insya Allah, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah cita-cita pendidikan kita sebenarnya Bapak Ibu. Insya Allah sama, kita pasti akan menginginkan murid-murid kita yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan cita-cita untuk murid gitu ya, saya meminta Bapak Ibu, insya Allah sudah saya bagikan selebaran tadi, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi silakan Bapak Ibu lengkapi kalimat rupa yang sudah dibagikan tadi. Kemudian kita akan membahas cita-cita untuk muridku. Bapak Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa kira-kira? Bapak Ibu ada yang mau yang pendapat? Oh ya, baik. Terima kasih. Dari pribadi saya ingin memimpikan murid-murid yang cerdas dan takwa. Itu saja. Terima kasih. Baik Bu Novi, mungkin sambil lalu diketik di situ, memimpikan murid-murid yang cerdas dan bertakwa.
Cita-citanya tadi berakhlak mulia dan cerdas. Oke, baik. Kemudian Bapak Janil mungkin? Berguna bagi orang lain. Baik, berguna bagi orang lain. Kemudian Bapak Kepala Sekolah mungkin menginginkan murid-murid kita yang seperti apa, Bapak? Sesuai dengan tampilan video tadi sudah jelas sebenarnya bahwasanya anak didik kita itu butuh pendidikan yang memang mampu untuk dikelola dirinya sendiri dan mampu ditransfer kepada teman-teman yang lain. Berarti Bapak mengharapkan murid yang mandiri, gitu Pak ya? Ya, oke, baik. Mandiri. Ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Oke. Memimpikan murid-murid yang berintak dan berwawasan luas. Menginginkan murid yang berintak dan berwawasan luas. Berintak dan berwawasan luas. Baik. Nah, ada tambahan? Oke, sama? Cukup. Baik. Ini kita sudah punya beberapa impian murid kita. Jadi kita sudah mengharapkan murid kita, memimpikan murid kita yang pertama adalah berakhlak mulia dan cerdas, berguna bagi orang lain, kemudian mandiri, berintak dan berwawasan luas. Itu kita bisa satukan nanti ya, ke berakhlak mulia mungkin jadi satu dengan berintak, atau berintak itu imbasnya berakhlak mulia gitu ya. Baik, kita ke poin yang kedua dulu. Kita percaya bahwa murid adalah silakan Bu Nur, coba. Oh, Pak Oles. Iya, kita percaya bahwa murid itu adalah generasi masa depan, gitu ya. Tentunya ya menjadi agent of change bagi bangsa Indonesia. Murid adalah agen perubahan, gitu ya. Kata disingkatnya intinya adalah murid adalah agen perubahan. Ada yang punya pendapat lain? Menurut saya mungkin murid itu adalah aset bangsa misalnya, yang harus dibina, yang harus dituntun, begitu mungkin? Atau ada yang punya pendapat lain, Bapak Ibu? Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa. Oke. Kemudian ada lagi, kita percaya bahwa murid adalah cukup. Oke, Bu Novi. Menurut saya murid itu adalah generasi didik yang harus kita sukseskan. Aset bangsa yang harus disukseskan, generasi penerus atau aset bangsa gitu. Tambahkan Bu Novi, silakan. Generasi penerus bangsa gitu ya, atau aset bangsa, sebenarnya sama. Baik, kemudian kita ke yang ketiga, Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid lanjutnya di sekolah kita, di sekolah kita mengutamakan, kita sebagai pendidik, kita mengutamakan apa di sekolah, Pak? Jangan di rumah, Pak ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah
kita mengutamakan peningkatan iman dan takwa termasuk akhlakul karimah dan ipteknya. Baik, bisa ya, oh ya, bentar, masih dikit Pak. Tadi menurut Pak Abdullah, di sekolah kita mengutamakan peningkatan iptek dan iptak, gitu Pak ya. Oke, peningkatan ilmu pengetahuannya dan ilmu apa Bu? Iman dan takwanya. Oke, Pak Huda mungkin. Di sekolah kita mengutamakan etos kerja guru. Terima kasih. Baik, di sekolah kita mengutamakan etos kerja guru. Oke, etos kerja guru. Di sekolah lagi kita mengutamakan apa menurut Bapak Ibu? Kita mengutamakan apa ya? Selain kita mengutamakan iptek dan iptak, kemudian etos kerja guru, kita mengutamakan, ada yang mau menambahkan? Ya, Ibu Ika? Baik. Di sekolah kita mengutamakan kemampuan diri siswa, sehingga ketika kita tahu kemampuan siswa di mana, kita bisa menjadi fasilitator untuk mengembangkan kemampuan siswa. Mengembangkan, di sekolah kita mengutamakan pengembangan siswa, kemampuan perkembangan siswa, atau mungkin di sekolah kita mengutamakan kenyamanan, keselamatan siswa misalnya. Kenyamanan siswa, nyaman dalam hal belajar, betah di sekolah, gitu ya. Kemudian ini cukup di sekolah kita mengutamakan, sudah cukup? Ada yang punya pendapat lain mungkin? Bisa kita tambahkan? Pak Joni? Baru datang. Baik, kita lanjut mungkin ke berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kenapa murid kita murid kita sadar betul bahwa dia sadar ya? Ya, sadar bahwa dia dididik dan belajar untuk menjadi manusia yang berkompeten, misalnya sadar betul bahwa saya harus dibina misalnya, ya mungkin Bu Novi. Siswa di sekolah sadar bahwa mereka itu ingin mencapai cita-cita. Mereka belajar ingin mencapai cita-cita, ya boleh, ya Bu. Di sekolah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ingin mencapai cita-cita. Dia bersekolah ingin mencapai cita-citanya. Oke, mungkin apa lagi Bapak Ibu? Belajar adalah tugas utama mungkin. Murid sadar bahwa tugas utamanya adalah belajar. Ada yang punya pendapat lain lagi? Ya? Murid di sekolah kita sadar betul, ya Pak Jani? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah kewajiban. Pak Yani? Sudah? Oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah kewajiban. Cukup? Sudah? Oke. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin
memajukan lembaga atau memajukan sekolah gitu. Kita yakin, kita sebagai warga sekolah yakin bahwa kita bisa memajukan lembaga kita. Semangat ini ya. Pak Arnadi? Kita warga di sekolah ini yakin untuk mensukseskan murid kita. Kita yakin bisa mensukseskan murid gitu ya. Yakin maksudnya bisa berhasil membimbing murid gitu. Atau bahasanya kita yakin akan menciptakan murid yang sukses ya. Bapak ya, Ibu Ika, Ibu Nur, Pak, oh iya Pak Jadi, mana Pak? Nah, kita sebagai warga di sekolah, kita berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru. Kita yakin kita bisa melakukan kewajiban sebagai seorang pendidik dengan baik, dengan benar gitu Pak ya. Oke. Atau menjadi guru yang profesional. Kita yakin kita bisa menjadi pendidik yang profesional gitu ya. Oke, ada lagi pendapat dari Bapak Ibu yang lain? Ibu Ika? Oke. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mendidik siswa sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Sesuai dengan bakat, kita yakin bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan bakat dan minat mereka. Atau bisa kalau di dalam PKHD itu ya Pak ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita yakin bisa mendidik anak-anak itu sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya seperti tadi disampaikan, kita sudah 5,0 gitu ya. Kita harus mengikuti anak-anak kita itu sesuai dengan kodrat zamannya. Baik, begitu kita lanjut. Kemudian selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita paham. Oh, saya sangat paham bahwa warga di sekolah ini seperti apa. Ya? Bu Nur? Oh, Bu Robi. Kita yakin sebagai warga di sekolah ini paham bahwa kita ini mengabdi kepada negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Cita-citanya tinggi, mulia sekali. Ya, kita paham bahwa apa tadi Bu? Bilang mengabdi di sekolah ini mencerdaskan anak bangsa. Ya, pahami. Kita kalau sudah paham itu, insya Allah mudah nanti kita akan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang selanjutnya yang ada di sekolah ini. Baik, berikutnya kita paham bahwa kita bekerja di sebuah lembaga. Cukup. kita paham bahwa kita berada di suatu lembaga yang mungkin tidak bisa ditambahkan mengabdi di lembaga yang harus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Baik. Ya, bekerja di lembaga
dengan penuh tanggung jawab, begitu Bu ya. Oke, ada tambahan? Bapak Kepala Sekolah? Kita yakin bahwasanya kita bekerja di lembaga ini untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, di bawah kurangnya minat belajar siswa. Ya, dapat nanti kita akan simpulkan bersama. Paham gitu ya, kita warga sekolah ini paham bahwa bekerja di lembaga ini untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu mensukseskan murid gitu Pak ya. Intinya murid seperti ya yang tidak minat belajar. Oh, berarti murid yang kurang minat belajarnya, kita yakin, kita paham bahwa kita bekerja di sini mewujudkan cita-cita itu. Artinya siswa, bagaimana siswa yang tidak sukses, gitu ya, yang kurang berminat menjadi sukses, begitu ya. Baik, sekarang kita coba simpulkan dari kalimat-kalimat tadi. Balik lagi ke atas, Bu Novi. Bukan, yang kalimat terumpang. Di atasnya lagi, slide 8. Di sekolah, gitu ya, tadi saya simpulkan kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan cerdas, berguna bagi orang lain, memimpikan murid-murid yang mandiri, beriman dan berwawasan luas. Inilah mimpi-mimpi kita, ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah agen perubahan, bahwa aset bangsa atau penerus bangsa yang harus disukseskan, ya, yang harus dituntun, begitu ya. Kemudian berikutnya, di sekolah kita mengutamakan peningkatan iptek dan imtak, ilmu pengetahuannya dan iman dan takwanya. Kemudian etos kerja guru. Kemudian kemampuan siswa dan kenyamanan siswa. Jadi di sekolah kita sudah mengutamakan ilmu pengetahuannya masuk, kenyamanan siswanya, kemudian iman dan takwanya, serta etos kerja gurunya. Ini sudah menyangkut ada siswa, ada murid, gitu ya. Semuanya sudah menyangkut, kita sudah mengutamakan itu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka, murid, ingin mencapai cita-citanya. Jadi murid ke sekolah itu, belajar ke sekolah itu ingin mencapai cita-citanya. Sadar bahwa belajar adalah kewajiban bagi mereka. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah. Kita yakin untuk mensukseskan murid. Kita yakin bahwa guru yang profesional, kita bisa menjadi guru yang profesional dan bisa membentuk, mengajarkan anak, gitu ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita bisa memfasilitasi itu. Kita yakin. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mengabdi kepada negara adalah untuk mencerdaskan bangsa. Bekerja di lembaga dengan penuh tanggung jawab, dan kita bekerja di lembaga ini untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu mensukseskan murid. Nah, dari kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu tadi isi, gitu ya, sudah dilengkapi. Sekarang kita jadikan kalimat visi. Kita mari rangkai cita-cita kita terhadap murid kita tadi menjadi kalimat visi. Ada yang mau merangkai kalimat visi, sudah menemukan kalimat visinya apa sesuai dengan cita-cita yang sudah kita rumuskan tadi. Wika, mau coba? Pak Abdullah, mari Pak. Pak Jahi, mari Pak.
Visi sekolah. Oh, kalimat visi berdasarkan ini Pak, berdasarkan yang sudah tadi kalimat yang sudah dilengkapi. Oke. Kita ditanya apa? Oke, kita kira-kira kalimat visinya bagaimana? Menurut saya rangkaian dari kalimat-kalimat tadi yaitu sekolah ingin meningkatkan iman dan takwa dan juga ipteknya sekaligus membentuk jiwa yang mandiri serta berwawasan luas. Berarti menurut Pak Abdullah mewujudkan siswa yang mandiri, beriman dan bertakwa, mandiri dan apa tadi? Berwawasan luas. Gitu Pak ya? Oke. Mewujudkan siswa yang mandiri, berwawasan luas dan mandiri, beriman dan bertakwa dan berwawasan luas gitu. Nah, di sini sebenarnya sudah masuk kalimatnya Pak Abdullah, sudah merumuskan sebenarnya, hanya kalimat mewujudkannya menjadi terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, mandiri dan berwawasan luas. Itu visi kita. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang punya kalimat visi yang lain, begitu. Sedikit gitu Bu Novi. Tidak apa-apa, nanti bisa dulu Bapak. Terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, siswa beriman yang enggak usah mungkin Bu. Terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, kemudian mandiri dan berwawasan luas. Baik, terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, cerdas, mandiri dan berwawasan luas. Cerdas, mandiri dan berwawasan luas. Ini kan besar Bu ya. Iya. Udah mau? Di enter, di copy Bu, di copy udah cari ukuran. Diperbesar. Nah, itu kalimat visi yang sudah kita simpulkan, begitu Pak ya? Tahu raju. Beranda. Iya. Bawa bulan. Iya. Baik. Terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, cerdas, mandiri dan berwawasan luas. Begitu, ada yang mau ditambahkan? Ya, berakhlak mulia. Apakah itu masuk ke beriman dan bertakwa? Masuk ya. Intinya kalau sudah, insya Allah begini, kalau sudah beriman dan bertakwa, akhlaknya sudah di dalamnya. Gimana Pak? Ayo, nggak apa-apa. Kita akan diskusi. Kayaknya kalau menurut saya itu masih kurang pas kalau masuk ke beriman dan bertakwa itu. Kalau rata-rata saya membaca di istilah visi dan misi itu akhlak itu juga diikut sertakan gitu. Berbisa kayaknya gitu menurut saya. Kira-kira menjadi seperti apa kalimatnya Pak? Menurut Pak dari ini? Ada
Terwujudnya siswa beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah, cerdas, mandiri dan wawasan luas. Itu menurut saya. Ya tidak tahu menurut yang lain. Baik, menurut Pak Jahi, terwujudnya siswa beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah, cerdas, mandiri dan berwawasan luas. Gitu. Gimana menurut Pak Samsul? Ibu? Ya. Terwujudnya siswa yang beriman dan berakhlakul karimah serta mandiri, cerdas dan berwawasan luas. Dan berakhlakul karimah serta mandiri, cerdas, mandiri dan berakhlakul karimah dan memiliki kemampuan intak terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah. Terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah dan memiliki kemampuan imtak koma kalimah yang memiliki kemampuan imtak koma imtek serta cerdas, mandiri dan berwawasan luas. Cerdas, mandiri dan berwawasan. Sudah ya. Terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah yang memiliki kemampuan imtak dan imtek serta cerdas, mandiri dan berwawasan luas. Baik, sudah ini fix kita kesimpulannya. Baik, sekarang kita lanjut, kita cocokkan dengan visi kita, visi sekolah kita. Di kertas itu sebenarnya sudah saya ketik gitu ya. Ini atau bisa dilihat di depan visi sekolah kita. Ya. Visi sekolah yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEK) serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah atau imtaknya. Nah, sekarang kita sesuaikan visi kita dengan visi yang sudah kita barusan buat gitu ya. Kira-kira dari visi ini ada yang perlu ditambahkan atau sudah sesuaikah atau bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Ya, gimana? Ini visi kita, sesuaikan dengan tadi, yaitu terwujudnya siswa, gimana Pak? Terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, yang memiliki kemampuan imtak dan iptek serta cerdas, mandiri dan berwawasan luas. Tambah. Ya, kesepakatan Bapak Ibu, apakah itu sudah sesuai dengan cukup misalnya di sekolah kita atau ditambahkan seperti
mewujudkan peserta didik yang unggul di bidang iptek. Ya, sudah ada tadi ya. Kemudian ketakwaan sudah ada sebenarnya Pak ya. Mungkin hanya mau ditambah, mungkin ditambah apa tadi? Mandiri, cerdas, dan berwawasan luas. Begitu Bapak Ibu ya. Menurut saya Ya, baik. Kalau menurut saya yang perlu dirubah cuman kata mewujudkan, diubah terwujudnya gitu. Karena kontennya samanya seakan-akan itu sama. Semuanya berkaitan dengan iptek dan imtak serta ilmu pengetahuan juga ada di situ. Terima kasih. Mungkin yang lain. Gimana? Sudah sesuai? Berarti kalau kita sudah sesuai, maka kita akan lanjutkan ke sudah ya. Berarti visinya tadi Monetar ben jadi apa fitur ini? Mewujudkan proses ya. Mewujudkan masih proses. Kalau terwujud sudah. Ya enak kan mewujudnya kan proses. Mewujudkan itu akan terlaksana. Oke, berarti yang sebenarnya ini kalimat visi yang sudah Bapak Ibu buat tadi sebenarnya sudah terangkum di visi sekolah kita. Tadi dikatakan beriman dan bertakwa, itu sudah keimanan dan ketakwaan masuk Bapak Ibu ya. Kemudian kemampuan apa tadi? Cerdas, mandiri itu berada di ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya. Kemudian berwawasan luas, mungkin hanya penambahan itu saja ya. Baik, kalau kita sudah sepakati visinya begitu, sekarang kita iya. Baik, saya menambahkan sebenarnya ini yang harus mengandung Ibu Indah. Cuma saya ingin meluruskan saja bahwa diskusi ini kita tidak serta-merta merubah visi yang sudah ada di sekolah. Karena untuk menyusun visi ini butuh perlengkapan. Kemudian kita juga mengundang guru, mengundang komite dan beberapa pihak tokoh masyarakat misalkan. Jadi tidak semudah ini untuk kita merubah visi yang ada di sekolah. Kemudian dari diskusi ini hanya kita ingin mengetahui keinginan guru-guru terhadap murid. Itu aja. Yang pertama yang saya catat yang tidak sesuai atau kurang dari visi yang ada di sekolah ini adalah mandiri dan berakhlak mulia. Yang lain itu sudah sesuai. Nah, kalaupun di kemudian hari akan dirubah, maka harus di luar sisi ini. Harus ini kebijakan kepala sekolah nanti. Cuma kita ingin menampung apa sih keinginan guru-guru di sini untuk masa depan murid kita. Itu sekali lagi ini hanya kurang mandiri dan akhlakul karimah. Itu aja. Terima kasih. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita perhatikan visi kita yang tadi, visi sekolah kita. Nah, kita kaitkan, kita rincikan sikap di bawah. Ya, sikap dan perilaku murid yang menggambarkan visi. Sikap dan perilaku murid yang menggambarkan visi. Murid kalau tadi visinya beriman dan bertakwa dan berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa serta iptek gitu ya, memiliki kemampuan itu terwujudnya siswa yang beriptek dan berimtak. Maka sekarang contoh
contoh perilaku atau sikap murid itu seperti apa yang mencerminkan visi tadi. Misalnya berdoa. Menurut Bu Novi, berdoa. Oke, silakan. Berdoa di awal masuk atau awal dan pulang, itu ya, berdoa. Itu murid. Kemudian Membersihkan halaman. ya, Membersihkan halaman. membersihkan halaman Bu Novi. Bersih, budaya bersih. Oke. Kemudian misalnya apa ya yang mencerminkan visi kita, contoh visi tadi perilaku murid. Misalnya kalau tadi mengharapkan etos kerja yang baik gitu ya, berarti misalnya murid dan guru harus datang tepat waktu ke sekolah. Tadi kan dengan disiplin ya. Iya, makanya slide itu saya memang buat seperti itu untuk bahan diskusi Bapak Ibu. Jadi sikap dan perilaku murid, makanya sikap dan perilaku murid ini sesuai dengan visi kita tadi, apa yang contoh sikapnya gitu ya. Kalau tadi katanya murid berdoa, kemudian membudayakan bersih yang sesuai dengan visi. Kemudian karena beriptek gitu ya, maka tadi ada berakhlakul karimah maka 5S. Kemudian karena beriptek maka saya arahkan mungkin guru-gurunya mengikuti pelatihan misalnya gitu. Ya Bu Novi. Kemudian sikap yang mencontohkan perilaku contoh sikap yang mencerminkan visi kita. Misalnya dari kepala sekolah apa kira-kira? Kepala sekolah mungkin sudah melakukan pembinaan, mungkin misalnya murid kita kemarin sudah ikut lomba. Ya, ada siswa kita yang ikut lomba sudah melakukan pembinaan terhadap murid. Nah, itu adalah contoh cerminan sikap yang mencerminkan sifat visi kita. Gitu. Kepala sekolah memfasilitasi gitu, Rofi. Pelatihan guru dan pembimbingan murid supaya beriman dan beriptek tadi. Oke, baik. Mungkin ada sikap lagi, contoh sikap dan perilaku guru, murid, kepala sekolah yang mencerminkan visi sekolah. Apa kira-kira? Bika? Yang bisa diterapkan di kelas mungkin tolong-menolong salah satunya. Terima kasih. Murid tolong-menolong, gurunya juga sering tolong-menolong muridnya, begitu. Kira-kira ada lagi contoh dan perilaku muridnya guru? Itu untuk guru tolong-menolong. Misalnya dalam hal ada teman kita yang tidak tahu IT gitu ya, maka kita bantu. Misalnya di rapot kemarin kita ada sosialisasi rapot gitu ya, itu contoh ada yang mencerminkan visi kita, sosialisasi pedalot. Ya, gimana Bu Novi? Contoh konkretnya ketika ketika upacara bendera sedang pingsan itu nanti ada salah satu temannya yang membantu. Itu yang mencerminkan visi. Baik, ditambahkan Bu Novi. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik, kalau sudah kita sikap dan perilaku murid sudah, sekarang kita ke selanjutnya. Apa prakasanya? Prakarsa tadi dikatakan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan visi itu. Di slide terakhir mungkin Bu Novi. Nah, di situ. Ya. Inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi. Kira-kira Bapak Ibu punya inisiatif bagaimana supaya visi itu terlaksana? Ya, baik. Baik,
santunan anak yatim sebagai tanda bukti kita kepedulian kita terhadap anak yatim, dan juga perayaan Maulid Nabi bersama dan semacamnya, itu sebagai salah satu contoh. Terima kasih. Baik, tambah Pak Jalil. Langkah pertama untuk mendukung daripada visi itu, karena ada 5S, kita harus membuat aturan yang isinya mengandung, yang mencakup tentang apa yang terkandung dalam visi di lembaga kita. Contohnya doa sebelum belajar. Nah, ini kan harus ada naungan atau ada payung hukumnya, ada tata tertibnya. Terima kasih. Baik, berarti adanya aturan. Jadi Prakarsa perubahannya apa yang supaya terwujudnya visi tadi, adanya aturan. Tambahan Bapak Kepala Sekolah. Tadi berimtek Pak ya, berimtak ya Pak ya, yang santunan anak yatim dan seterusnya. Kemudian yang berimtek mungkin apa? Ya gimana Bapak Ibu? Mengikutkan lomba-lomba. Lomba-lomba. Kalau mungkin ini karena mungkin sebelumnya sekolah kita terbatas gitu ya, kalau mengikuti lomba itu sangat terbatas. Sekarang kita ingin jadi melakukan perubahan, yaitu dengan mengikutkan lomba-lomba yang anak-anak inginkan di apa, kita fasilitasi itu gitu ya. Apalagi Bapak Ibu inisiatif atau prakarsa perubahannya yang dapat kita lakukan? Mendatangkan pemateri dari luar agar nambah pengalaman para peserta didik. Mendatangkan narasumber, ya, mendatangkan narasumber yang untuk menambah pengetahuan murid. Baik. Kemudian untuk iptek, ipteknya tadi katanya guru-gurunya harus berkompeten. Misalnya apa inisiatif perubahannya? Mengikutkan Bapak Ibu gurunya pelatihan mungkin. Jadi kepala sekolah memfasilitasi Bapak Ibu gurunya mengikuti pelatihan misalnya di MGP misalnya. Kan misalnya Bapak Ibu hadir ya. Oke. Tambahkan Bu Novi mengikuti MGP gitu. Kemudian pembinaan kepada murid sudah mengikuti lomba tadi. Mengikutkan lomba berarti peruntukan pembinaan terhadap murid. Berarti prakarsa perubahannya adalah pembinaan terhadap murid. Kemudian aturan tadi mungkin kalau aturan bisa dibuat dengan absensi mungkin Pak ya. Berarti prakarsa perubahannya aksi nyatanya itu harus mengisi absen bahwa dia hadir di sekolah gitu. Ya, aturan tadi. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik. Kita sudah melewati rangkaian diskusi mulai dari awal tadi bagaimana itu visi, pembentukan visi, sampai kita sudah menentukan sebenarnya prakarsa perubahan yang dapat mewujudkan atau mencerminkan perilaku visi tadi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa visi ini sebenarnya dapat menyemangati kita. Tanpa visi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Misalnya kalau ada kalimat mengatakan biarlah kita mengalir berjalan seperti air yang mengalir. Kalau menurut saya sih kurang setuju dengan kalimat itu. Kalau mengalir saja kita tidak punya tujuan, tetapi dengan adanya visi kita menjadi punya arah, kita punya tujuan. Dengan tujuan tadi kita akan melakukan apa yang mau digapai, yaitu dengan prakarsa perubahan tadi. Untuk mewujudkan mimpi itu seperti apa? Mungkin begitu. Saya kembalikan ke siapa ya? Ke PB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah selesai diskusinya. Yang saya amati Bu Indah tadi selaku pemandu diskusi
katakan sudah mampu, cuma kurang ini lagi ya, ada beberapa yang harus diperbaiki. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk diskusi kali ini banyak hasil yang kita dapatkan, terutama yang pertama keinginan para guru itu harus sudah tercatat. Yang kedua contoh perilaku warga sekolah. Contoh apa saja tadi yang sesuai dengan visi sekolah. Jadi sudah banyak yang memberikan pendapatnya masing-masing. Kemudian nanti ada evaluasi, harus disusun seperti itu. Nah, kemudian disetujui, diketahui oleh kepala sekolah. Nah, sehingga perubahan itu benar-benar terwujud, benar-benar terlaksana seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup untuk diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya pada diskusi hari ini, dan saya pribadi mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dengan berakhirnya penyampaian tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara diskusi kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.